Halo Bapak Ibu, saya Dr. Prapti Utami dari PT Synergy Worldwide Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke sebuah tema, yaitu penghambat detoksifikasi tubuh. Seringkali kita melakukan detoksifikasi tetapi hasilnya kurang maksimal. Atau misalnya Bapak Ibu memberikan saran kepada orang untuk detox, ternyata hasilnya pun juga kurang maksimal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sebelum kita mengetahui sebenarnya apa saja yang menghambat detoksifikasi, kita akan perlahan-lahan melihat bahwa detoksifikasi itu pengaruhnya sangat banyak. Ini adalah ilustrasi pohon dan akar. Kita akan lihat dua bagian ini, yaitu ini adalah pembatasnya, ini adalah permukaan tanah, di mana di atas permukaan tanah adalah terdiri dari batang dan daun. Ini adalah yang nampak oleh mata. Sedangkan yang di bawah tanah adalah akar. Akar ini tidak nampak oleh mata, tersembunyi, bahkan tidak terlihat, yang ternyata itu akan mempengaruhi kesuburan ataupun mempengaruhi banyaknya buah atau bunga dari sebuah pohon. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat dan saya akan berikan sebuah contoh. Contoh kasus yang sering sekali kita jumpai adalah misalnya yang nampak di sini kita bisa melihat fenomena yang nampak dari pohon ini adalah melambangkan dari tubuh kita. Yang terlihat misalnya ada kasus diabetes. Selainnya ada lelah yang sangat, kemudian penyakit autoimun, kemudian irritable bowel, gangguan pencernaan, ada kanker, alergi, sakit jantung, tekanan darah tinggi, cemas, depresi, jaringan tiroid yang tidak normal dan ketidakseimbangan hormon. Dan masih banyak sekali kasus-kasus yang lain. Nah, hal-hal yang saya sebut di atas atau yang ada di atas permukaan tanah ini adalah fenomena ataupun hal yang nampak dari sebuah pohon atau tubuh kita yang berasal dari anamnesa atau wawancara dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, dan bahkan mungkin dari biopsi. Sedangkan yang di bawah tanah adalah akar masalahnya. Baik, misalnya kita akan beri contoh diagnosa diabetes mellitus. Diabetes mellitus kita kenal diderita oleh orang-orang yang menyukai makan makanan manis ataupun karbohidrat yang berlebihan. Nah, kita bisa melihat bahwa kasus diabetes adalah karena pola makan yang buruk. Tetapi ada juga yang berasal dari diabetes tipe 1, itu adalah genetik. Tapi Bapak Ibu, kita lihat di sini genetik adalah bagian dari banyak faktor yang mempengaruhi sebuah pohon, ya. Jadi genetik adalah salah satu faktor yang kecil dibanding dengan pola makan yang dilewati atau dilakukan oleh banyak orang. Selain itu, kita bisa melihat kemungkinan karena diet atau pola makan yang buruk akan menyebabkan pencernaan yang buruk juga. Misalnya saya contohkan tadi, orang yang suka makan makanan yang manis atau karbohidrat yang sangat banyak tanpa terukur, kemudian dengan waktu yang tidak teratur, kapanpun dia bisa makan dengan jumlah yang tidak teratur, maka pencernaan ataupun saluran pencernaan akan bekerja lebih keras. Demikian juga organ pencernaan. Saluran pencernaan adalah dari mulut sampai ke dubur, sedangkan organ pencernaan terdiri dari liver, pankreas, dan asam empedu. Mereka mengeluarkan hormon ataupun enzim yang berguna untuk kelancaran sistem pencernaan. Misalnya karbohidrat yang sangat tinggi ketika masuk ke dalam lambung, maka akan diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam lambung, kemudian ketika masuk ke dalam usus, semua enzim, banyak sekali bakteri-bakteri baik yang juga mencoba untuk mengurai dari karbohidrat tersebut. Kecuali itu, hormon insulin juga akan bereaksi. Dia akan keluar dari pankreas dan masuk ke pembuluh darah untuk merespon hasil dari metabolisme karbohidrat berupa glukosa
glukosa untuk bersama-sama diantar menuju ke sel. Oleh karena itu, ketika orang itu mengkonsumsi makanan berupa karbohidrat yang sangat banyak, maka banyak faktor yang terjadi. Jika tidak diimbangi dengan buah-buahan atau serat, maka pencernaan yang buruk ini tidak hanya terjadi di lambung, tetapi di usus besar juga, dan akhirnya terjadi konstipasi atau sembelit sampai dengan wasir. Jadi banyak sekali faktor. Kecuali itu, stres juga sangat mempengaruhi dari kasus diabetes. Kita coba bayangkan bahwa orang dengan diabetes mellitus dengan proses yang sangat lama, pengobatan yang sangat banyak akan mempengaruhi semangat, mempengaruhi cara kerja, mempengaruhi cara pikir. Karena itu banyak sekali keinginan-keinginan yang tidak dicapai. Misalnya rasanya lekas lelah, apalagi luka yang tidak sembuh-sembuh. Maka situasi ini bisa menimbulkan stres. Situasi stres tidak membantu untuk meringankan penderitaan, tetapi sebaliknya malah memperburuk situasi. Kecuali itu juga banyak sekali faktor, misalnya di sini ada proses peradangan, luka dengan radang yang terus-menerus tidak akan sembuh-sembuh. Kemudian racun. Dari mana racun ini kita dapat? Racun bisa kita konsumsi dari makanan. Ketika kita makan racun, makan bakteri, makan makanan yang berguna, makan mineral, minum sesuatu yang berguna, tetapi di situ juga ada racun. Kemudian kurang tidur. Nah, orang yang kurang tidur itu akan mempengaruhi sistem metabolisme di dalam tubuh kita sehingga tidak seimbang. Maka banyak sekali penyakit yang muncul karena orang-orang kurang tidur. Kemudian relasi yang buruk. Relasi ini sangat mempengaruhi karena kita adalah makhluk sosial. Hubungan kita dengan suami, istri, anak itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Hal-hal yang tidak terlihat bisa muncul menjadi sebuah kecemasan. Nah, relasi yang buruk akan muncul dengan berbagai bentuk, kecuali cemas juga bisa meningkatkan tekanan darah, kemudian bisa juga muncul tanda-tanda depresi. Kemudian berikutnya adalah kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi ini bisa jadi karena memang kurang asupan, bisa juga karena asupan banyak tetapi sistem atau saluran cernanya buruk. Kalau saluran cernanya buruk, mau mengkonsumsi jumlah asupan sebaik apapun, maka tidak akan tercerna dengan baik. Oleh karena itu, kuncinya adalah saluran cerna kita jadikan menjadi lebih baik, maka semua makanan akan tercerna dengan baik. Kita tahu usus halus itu gunanya untuk mengabsorpsi atau menyerap sari-sari makanan. Kalau di dalam usus halus itu bakteri baiknya sudah hilang karena pola makan kita yang baik, maka bisa dibayangkan nutrisi, mineral, vitamin, karbohidrat, protein yang baik tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Sebaliknya, kita akan kekurangan mineral, misalnya anemia, karena dinding usus tidak bisa menyerap dengan baik, maka makanan yang kita makan keluar lewat feses. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kekurangan olahraga. Bapak Ibu, kita adalah manusia yang ciri kita adalah bergerak. Nah, pergerakan ini tentu membutuhkan konsentrasi atau membutuhkan niat, karena olahraga tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, kemudian juga tersentuh toksin. Dari mana toksin menyentuh kita? Sabun mandi, sampo, sabun cuci piring, sabun ataupun cairan pel itu adalah toksin semuanya. Bagaimana mungkin sehari-hari kita bergaul dengan toksin tetapi kita masih sehat? Itu hanya karena tubuh kita itu memiliki tentara-tentara yang berlapis-lapis, seperti sebuah kerajaan, tentaranya bisa di halaman, layer demi layer itu ada tentara semuanya. Tubuh kita memiliki tentara yang sangat banyak, oleh karena itu sentuhan toksin yang di dalam tubuh kita ataupun yang menyentuh kita bisa diminimalisir. Kemudian trauma ini meliputi trauma fisik maupun psikis. Misalnya pada kasus diabetes, luka dan tidak bisa sembuh-sembuh akan mempengaruhi keparahan dari diabetes itu sendiri. Kemudian genetik. Ya, tadi saya mengatakan atau sempat menyinggung, genetik adalah bagian kecil dari seluruh akar masalah yang ada. Sehingga kita tidak bisa berbangga dengan gangguan genetik yang kita punya. Asalkan dipelajari pola makan yang baik, maka faktor genetik akan bisa diminimalisir. Nah, yang
berikutnya adalah pencernaan yang buruk, tadi saya sudah sempat menyinggung. Bapak Ibu, di sini masih banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi yang mungkin tidak tertulis di tempat ini. Kemudian di atas pun juga banyak sekali diagnosa penyakit yang tidak tertulis. Nah, kemudian kita akan sedikit membahas tentang inflamasi. Apa itu inflamasi? Inflamasi adalah proses peradangan yang sebenarnya membantu tubuh kita untuk mencapai keseimbangan. Misalnya, kita terkena goresan, kemudian terluka, maka tubuh kita akan terjadi proses peradangan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap proses peradangan itu? Seluruh tubuh kita bertanggung jawab. Nah, ketika proses peradangan terjadi, kemudian terjadi perbaikan dan luka menjadi tertutup. Tetapi jika peradangan itu terjadi bertahun-tahun, maka yang terjadi adalah fenomena penyakit-penyakit yang di sini. Karena peradangan yang menahun akan menimbulkan luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, memang tidak semuanya nampak luka itu. Peradangan di pembuluh darah tidak nampak, sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung. Peradangan itu mengeras, kemudian menimbulkan pembuluh darah yang semakin kecil. Nah, kita akan lihat sebenarnya bagaimana tubuh merespon segala sesuatu di dalam tubuh kita. Segala sesuatu yang ditangkap itu masuk ke dalam otak, kemudian oleh saraf simpatik disampaikan ke kelenjar suprarenalis yang ada di atas ginjal untuk mengeluarkan hormon sebagai respon dari segala sesuatu yang dilihat, sebagai sesuatu yang didengar, ataupun segala sesuatu yang dirasakan. Nah, misalnya terjadi gangguan ataupun terjadi stres di dalam tubuh kita, maka otak akan memerintahkan kelenjar adrenal untuk mengeluarkan zat anti stres, atau mungkin mengeluarkan hormon untuk merespon stres. Maka ketika stres datang, maka ada hormon renin-angiotensin yang meningkat dan akhirnya menimbulkan hipertensi. Hormon renin-angiotensin adalah hormon yang mengendalikan tekanan darah. Oleh karena itu, ketika tekanan darah meningkat, maka menimbulkan gangguan atau menimbulkan reaksi dari jantung untuk memompa sebanyak-banyaknya darah yang masuk untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh. Bapak Ibu, sistem ini terjadi setiap saat dan setiap waktu. Jika yang kita lihat, jika yang kita dengar adalah hal-hal yang menimbulkan stres, bisa kita bayangkan. Otak, ginjal, jantung bekerja lebih keras sehingga menimbulkan banyak sekali penyakit yang dapat menyebabkan atau dapat memicu seluruh metabolisme tubuh kita. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan respon yang menyenangkan, maka otak pun juga akan merespon dengan baik, kemudian dia akan memberitahu kepada kelenjar adrenal untuk mengeluarkan zat-zat yang menyenangkan. Kalau kita kenal adalah endomorfin, zat yang membuat pembuluh darah melebar dan suplai oksigen kemana-mana bisa tercukupi. Nah, Bapak Ibu, mari kita boleh menyadari bahwa faktor eksternal, segala sesuatu yang di luar itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah, ini adalah skema yang mirip dengan ilustrasi pohon di depan, karena ini adalah pohon yang di atas tanah, meliputi organ sistem diagnosa yang mirip ya seperti tadi, tetapi ini adalah seperti pohon ilmu, karena tanda dan gejala itu melibatkan ilmu-ilmu saraf, kemudian ilmu pencernaan, melibatkan endokrin, kardiologi, kemudian jantung, paru-paru, kemudian urologi, hepatologi, dan imunologi. Semuanya terkait satu sama lain. Nah, hal ini tidak bisa dilepaskan dari sistem tubuh kita yang bersama-sama untuk membuat tubuh menjadi tetap stabil atau mencapai keseimbangan. Kemudian ini adalah sistem dan merupakan sistem tubuh kita untuk mencapai keseimbangan. Nah, Bapak Ibu, di sini juga kita bisa melihat bahwa
ada banyak akar masalah yang kita baca seperti tadi ilustrasi yang di depan, menjadi penyebab dari penyakit-penyakit yang muncul yang merupakan sebuah korelasi dari berbagai bidang ilmu di dalam tubuh kita. Nah, intinya adalah detoksifikasi bisa terjadi kalau tubuh kita itu seimbang. Jika tidak seimbang, maka detoksifikasi akan terganggu. Sebaliknya, detoksifikasi juga akan membantu tubuh kita menjadi seimbang. Oleh karena itu, sebelum kita mengetahui orang itu akan menjalankan detox, maka kita harus menganalisa kira-kira bagian mana dari tubuh orang tersebut yang mengalami gangguan, sehingga kita bisa membantu orang tersebut untuk memperbaiki gangguan-gangguan tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat atau kita bisa menganalisa detoksifikasi yang akan hasil detoksifikasi dari seseorang dilihat dari akar masalahnya, sehingga ketika hubungan antara tubuh dan pikiran itu terjalin dengan baik, maka detoksifikasi akan berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan pemahaman ataupun pencerahan. Terima kasih.